Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pagi ini? Semoga kita senantiasa dalam naungan bimbingan rahmat dan taufik hidayah dari Allah taala. Melanjutkan sapa pagi kita tadabbur surah Yusuf yang sudah 3 episode kita sampaikan melalui voice note ini. Saya ingin melanjutkan begini. Setelah kita mengarungi, menyelami sebagian kecil daripada hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka saatnya kita bermuhasabah, introspeksi diri. Dengan bagaimana? Dengan kita selalu menghadirkan dan merasakan pertolongan Allah yang begitu nyata dan begitu dekat kepada kita. Ada orang saleh yang mengatakan, aku terheran-heran dengan orang yang diuji dengan penyakit. Bagaimana bisa dia melupakan curhatan Nabi Ayyub? Sebagaimana di dalam ayat 83 surat Al-Anbiya, Inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku terkena penyakit dan engkau adalah Tuhan yang paling penyayang. Yang mana doa itu langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami pun memperkenankan doanya itu. Kami jawab doanya dan harapannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai satu rahmat dari sisi kami. Dan menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Aku terheran-heran dengan orang yang sedang gelisah. Bagaimana bisa dia melupakan ungkapan Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana dalam ayat 87 surat Al-Anbiya. Sungguh, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau yang maha suci. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk hamba yang zalim, yang langsung direspon dengan firman Allah di ayat 88 surat Al-Anbiya itu. Fastajabna lahu wa kashafna bihi min al-gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami perkenankan doanya dan selamatkan. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Aku terheran-heran kepada orang yang ketakutan. Bagaimana bisa dia melupakan ungkapan Nabi Muhammad SAW di perang Badar. Lihat ayat 173 surah Ali Imran. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah ucapan Rasulullah dan para sahabatnya saat perang Badar berkecamuk. Cukuplah Allah buat kami, sebab dialah sebaik-baik penolong. Yang langsung diganjar oleh Allah di ayat 174 surat Ali Imran itu. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa ridwanin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah memiliki karunia yang besar. Aku terheran-heran dengan orang yang bergelut dalam urusan dunia. Bagaimana bisa dia melupakan ucapan seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Lihat surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha khabirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sungguh Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya. Yang langsung dibalas oleh Allah dalam ayat 45. Maka fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka Allah pelihara orang itu dari kejahatan tipu daya mereka. Subhanallah. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Aku terheran-heran dengan orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, lalu dia takut kehilangan nikmat tersebut. Bagaimana bisa dia melupakan ucapan seorang kawan, sahabat, pemilik kebun di ayat 39 surat Al-Kahfi. Walaula
idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Ya, intarani sungguh mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu masuk kebun, Masya Allah, la quwata illa billah. Atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Demikianlah, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, pada setiap kesulitan, jika kita serius membenahi kualitas takwa kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan menghadirkan dua kemudahan bagi kita. Itulah jaminan dari Allah Ta'ala. Dan itulah yang tercermin dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana surat ini ditutup dengan ayat yang begitu indah. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ya, liqaumin yu'minun. Maaf. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Maka sekali lagi, jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.